Di polisi ini ternyata dia amar ma'ruf nahi munkar, ya. Superhero. Superhero. Itu mama saya khususnya bilang, Ya. jangan korupsi nak, Ya. bantu orang ya. Dan tidak pernah bosan orang tua itu menyampaikan. Saya yakin sampai dengan akhir hayatnya tidak akan pernah bosan menasihati anak-anaknya. Anak-anaknya ya. Saya mencintai tugas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM saat serasi suara, satu kata penumpang pasti selalu di hati. Udara dari Studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan MD Lama Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Madinah Natal. Pagi Madinah pagi. Selama 1,5 jam ke depan hingga permasi pukul 11.30 kita bersama di program Talkshow Ruang Faslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita dalam berita. Sahabat Istat FM, di studio telah hadir narasumber kita dan kita akan mengangkat tema nanti. Irsan Sinuhaji, polisi sebagai personal dan profesional. Kepolisian punya fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Menjadi polisi merupakan cita-cita banyak orang, namun tidak sedikit pula masyarakat yang tidak menyukai polisi. Banyak kesan buruk terhadap polisi. Apakah menjadi polisi memunculkan dilema tersendiri bagi bintang tamu kita hari ini, yaitu Bapak AKBP Irsan Sinuhaji SIK MH di Ruang Faslah kali ini. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio kita di tengah kesibukan Pak Kapolres menjalankan tugas kita di hari ini. Alhamdulillah kita sangat apresiasi kehadiran Pak Kapolres di studio kita ini. Nah, lulusan Al-Azhar Medan lalu menjadi polisi. Kenapa memilih polisi? Ini pertanyaan klasik sebenarnya, Pak ya. Bukankah polisi itu jam kerjanya tentu tidak artinya full dia. Kapan saja dibutuhkan itu harus siap gitu. Dan belum lagi risiko kerja yang bisa dibilang tinggi dibandingkan profesi lain. Nah, ini pertanyaan ini kita langsung saja kita sampaikan. Kenapa memilih polisi? Padahal dokter ada, teknokrat ada, apalagi ASN gitu. Kenapa polisi gitu? Apa cita-cita dari kecil gitu, Bang? Yang jelas yang pertama, saya sangat meyakini inilah garis hidup saya, Allah sudah tentukan. Takdir ya? Takdir. Namun awalnya sedikit pun tidak terlintas dari benak saya ataupun saya bercita-cita untuk menjadi seorang polisi. Ya. Sampai dengan saya SMA pada saat itu saya sebenarnya cita-cita saya dari kecil sampai saya SMA saya kepengen bergabung di Tentara Nasional Indonesia. TNI. Gitu. Ya saat itu. Terus selanjutnya saya kepengen menjadi pengacara, kan banyak nih orang Sumatera Utara. Iya, terinspirasinya di situ ya. Gitu. Namun seiring berjalannya waktu, pada saat itu kan masih Polri bergabung dengan ABRI. Iya, masih ABRI waktu masih itu ABRI semua. kan saya tamat SMA tahun 94. 94 ya. Saya mendaftar di Kodam. Mau masuk tentara. Ternyata pada saat itu juga dibuka pendaftaran AKABRI. AKABRI di dalam itu kan ada 4 angkatan ya. Ini saat itu ini ya, darat, ini ya. laut, udara, polisi. Ya. Dan cuman pada saat pendaftaran kan belum ada Pilihan. perkecabangan, masih ya. secara umum. Nah saya daftar di dalam sampai dengan tahun 94 itu saya sampai ke Magelang. Iya. Baru dari situlah saya tahu bahwa di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu di dalamnya ada juga polisi pada saat itu. Dan kebetulan dari hasil tes psikologi saya, itu nilai psikologi saya tinggi dari untuk matra polisi dan matra angkatan laut. Itu. Namun kan kita tidak bisa menjatuhkan keputusan untuk kita nih kemana nih? Kecuali dari sidang Dewan Akademi di
Magelang Di sana. Magelang ya. Nah kebetulan saya 2 kali gagal di pusat. Yang ketiga baru masuk. Jadi 2 kali mengikuti pada tingkatan yang sama gitu. Iya sampai ke pusat. Iya, artinya pada saat itu 2 kali mengikuti kegagalan itu di akademinya ya. Di seleksi. Diseleksi. Akabri. Belum di akademi, masih Iya, di seleksi. Masih diseleksi Akabri ya. Iya. Oke. Nah, setelah itu diumumkan bahwa hasil psikologi saya lebih cenderung kepada kepolisian. Polisian ya. Ya kan kita tidak bisa menolak. Iya, karena memang sudah masuk diterima waktu itu ya. Mau tak mau itu memang Dan harus sempat juga dijalankan. waktu gagal 2 kali saya lanjut kuliah di Medan sambil membantu orang tua saya berdagang kan Iya. begitu. Oke, setelah dipastikan oleh pihak akademi jadi polisi, perasaan Anda saat itu seperti apa nih? Ya, Pasrah menerima atau ada gejolak itu? ya secara batin memang awalnya ya bertolak belakang dengan keinginan. Bertolak belakang. Tapi kan saya melihat bahwa kami dari ribuan remaja Itu yang Indonesia yang bersaing, terus saya dapat kesempatan lulus lagi Ya. gitu. Kenapa kok saya agak kurang menerima kan gitu Ya, kan? ya, Tapi ya. berjalan waktu mungkin juga dengan adanya doktrin, kebanggaan-kebanggaan dan melihat ya. apa itu tugas kepolisian, akhirnya ya saya mencintai tugas itu. Artinya itu salah satu yang mensupport kita bahwa ini adalah yang terbaik. Ya. Lalu ada rasa semangat pada saat itu setelah tidak menjadi pilihan itu yang menjadi, ada timbul rasa semangatnya gitu. Ya jelas dong. Jelas ya. Ya kan memang Kebanggaan itu. TNI sendiri ada tugas pokoknya masing-masing. Ya Polri sendiri ada. Cuman kan konteksnya kita berbicara tugas kepolisian ya. Saya tidak mengomentari tugas TNI, sama-sama Iya. mulia Oke, ya. sama-sama mulia. Tapi saya lihat wah di polisi ini ternyata dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. itu dasar salah satu ya. Bagus juga nih ya kan, menumpas kejahatan gitu. Istilahnya kalau film tuh kayak superhero. Superhero ya. Nah, seperti itu yang buat saya semangat. Itu yang ada dalam pemikiran saya pada saat remaja waktu itu ya. Ya. Oke. Masuk Akpol gitu kan. Lanjut ke PT IKA gitu. Ya, waktu itu ya Akapri ya, Akademi Angkatan Bersenjata, lalu masuk PT IKA dan punya gelar Magister Hukum ini ya. Sepertinya Anda sangat dekat dengan pendidikan. Apa pendidikan itu bagi Pak Kapolres sendiri? Bagaimana pendidikan itu? Menurut saya, bagi saya pribadi pendidikan itu penting. Penting sekali. Pertama di samping untuk menambah wawasan pengetahuan bagi saya dan juga paling tidak itu juga mempengaruhi untuk perkembangan karier kami di kepolisian. Di polisi. Kalau yang di PTK itu bukan magister hukum, Pak. Iya, itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Iya, untuk ambil S1-nya. S1 ya. Jadi gelarnya kan SIK, Sarjana Ilmu Kepolisian. Nah, magister hukumnya? Ya, saya ambil waktu saya di Bengkulu. Pendidikan umum. Karena kan tadi kan saya sempat gagal, terus dapat S1 di PTIK kan itu bisa persamaan. Untuk ini saya bisa ambil S2 di Bengkulu. Di Bengkulu ya. Itu sudah tugas di Bengkulu ya? Sudah, waktu itu pangkat saya kapten ya. Kapten ya. AKP ya. AKP itu dilanjutkan. Oke, baik. Selain itu juga dikenal Pak Kapolres, Pak Irsan ini atau Anda juga dikenal sebagai polisi yang religius ya. Dekat dengan masyarakat. Kalau kita lihat di beberapa media, termasuk di media sosial itu, kita lihat perjalanannya di Mandailing Natal itu sangat dekat sekali dengan para ulama, kemudian para tokoh masyarakat. Nah, ini sebenarnya pengaruh siapa nih? Didikan orang tua atau bagaimana nih sebenarnya? Kenapa bisa kecenderungan ini seorang perwira polisi punya jabatan Kapolres sangat dekat dengan masyarakat? Pendidikan orang tua mempengaruhi. Sangat ya. Lingkungan juga mempengaruhi. Ya karena kami kan dari keluarga petani. Keluarga petani. Kami kedua orang tua saya dari Tanah Karo. Tanah Karo. Jadi merasakan bagaimana
hidup susah, terus Pakitnya susah di tanah karo ya. bagaimana kita juga harus bisa dekat dengan orang, menghargai, saling toleransi, dan ini diajarkan oleh kedua orang tua saya. Di samping itu juga dengan pemahaman nilai-nilai agama sebagaimana agama yang kami anut, agama Islam. Islam ya. Ya, intinya adalah doktrin di keluarga kami, doktrin yang sampai sekarang berlaku di keluarga kami. Alhamdulillah orang tua saya masih hidup dua-dua. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kita berbuat baik Dan itu nasihat itu masih terus. sampai sekarang. Kalau saya pulang ke Medan gitu ya, Iya. setelah saya sungkem, Iya. paling selalu itu mama saya khususnya bilang, Iya. jangan korupsi nak, Itu terus ya. bantu orang ya. Dan tidak pernah bosan orang tua itu menyampaikan Saya yakin sampai dengan akhir hayatnya tidak akan pernah bosan menasihati anak-anaknya. anak-anaknya ya. Dan itu memang sangat dominan sekali ya pada kehidupan keluarga. Nah, peranan orang tua dalam kehidupan sampai menjadi seperti sekarang ini, ini kan kita ingin tahu nih sebenarnya. Kenangan yang paling manis itu seperti apa dengan orang tua, keluarga gitu. Orang tua saya, Iya, dengan keluarga, dengan orang tua, bapak, ibu, yang dirasakan kenangan paling manis. Iya. ini ketika kecil gitu ya, kita punya tetangga itu Iya. mungkin kita tidak bilang terlalu kaya tidak ya, tapi mampu. Jadi teman-teman saya itu rata-rata bisa jajan di luar gitu ya. Di luar ya. Terus kami tidak pernah mengalami itu. Ketika kami ingin sesuatu, orang tua khususnya ibu saya, mama saya berusaha untuk memenuhi apa yang keinginan kami. Contoh gini, Iya. mau ada orang di luar jajan kue gitu ya. Atau roti lah lebih ini ya. Mama saya punya inisiatif, dia buat sendiri. Tapi dalam dia membuat kue itu ada pesan-pesan yang tersampaikan oleh dia bahwa satu, kita belum tahu nak kebersihan makanan di luar. Caranya gitu ya, menyampaikan supaya kita menerima apa yang dibuatnya ya. Yang kedua, kalau gizinya akan lebih dapat terjamin. Yang ketiga, selama proses pembuatan kue kan kalian bisa bantu mama. Seperti Cara edukasinya seperti itu. Jadi itulah cara-cara orang tua kami membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Dan ya sekarang hasilnya kami rasakan. Oke. Kita tahu memang Anda seorang yang religius. Artinya dari perjalanannya mungkin orang baik-baik. Pernah nakal dong tentunya waktu kecilnya. Malah Seperti apa? Seperti apa kenakalan? Seperti apa? Kita mau tahu nih seperti apa kenakalan ini seorang Pak Irsan Sinuaji. Ini nakal anak kecil itu seperti apa gitu. Itu aib itu. Saya kira nakalnya sama lah Apa kayak ya? Menjahilin kawan nggak? pastilah. Pasti ya. Sama lah itu. Di SD dulu ya mungkin. Ngambil buah tetangga, sama lah itu. Nakalnya masih dalam batas normal lah. Itu dalam apa ya, kepribadian dan karakter seorang anak gitu ya. Nah, yang tidak terlupakan pernah nggak dihukum? Pernah. Kecil. Pernah. Apa yang paling mengingat sampai sekarang? Orang tua saya disiplin, Pak. Disiplin ya. Nah, jadi setiap disiplin karena memang Pak kondisi ya. Kondisi yang membuat orang tua saya disiplin. Kondisi ekonomi dan sebagainya, sehingga semua benar-benar harus dihargai dan harus jelas pertanggungjawabannya. Iya. Jadi kami dari SD itu ada kebiasaan orang tua saya, kami kan 4 bersaudara laki-laki semua. Laki-laki semua. Ya, Nggak ada saudara perempuan Nggak ya ada, sekali nggak ya. ada. Ya, abang saya nomor 1 di Medan ya, nomor 2 di Utah, Kanada sampai dengan sekarang dari tahun 98. Adik saya di Medan dan saya di sini. Jadi kami, orang tua saya terhadap anak-anaknya, terhadap pengeluaran. Kami punya buku pengeluaran masing-masing. Anak nomor 1 ada bukunya, nomor 2 ada bukunya. Ada pertanggungjawaban ya. Saya nomor 3 kebetulan. Iya. Jadi kalau kita mau beli buku itu ada catatannya. Iya. Contoh beli buku A. 12 lembar atau yang 40 lembar gitu bukunya ya, atau buku pelajaran gitu. Buku A kita sebutkan saja. Nah, suatu saat buku ini udah dibeli, udah pernah dibeli. Terus berjalan waktu hilang. Saya bilang lagi, "Mak, mau beli buku. Buku apa? Buku A. Sebentar." Dia lihat catatan. Lu ini kan udah pernah beli buku A. Iya. Ya udah.
Iya. mana? Hilang mak, resiko. Itu saya ingat sampai sekarang bahwa kita harus bertanggung jawab. Itu sangat berkesan sekali dan itu saya terapkan kepada anak-anak saya sampai dengan sekarang. Artinya kita harus benar-benar menjaga apa yang harus kita jaga dan bertanggung jawab. Itu landasan dalam kehidupan yang sampai sekarang Ya harus dong. diaplikasikan ya. Yang susahnya dalam hidup ini kan adalah bertanggung jawab. Itu yang paling susah ya. Tidak ringan ya. Nggak ringan. Nah, tadi saya kembali itu, hukuman apa yang pernah dirasakan yang sangat tidak terlupakan itu dari orang tua atau di sekolah? Saya rasa orang tua saya tidak pernah menghukum karena apa-apa yang mungkin menurut orang lain itu merupakan hukuman tapi menurut kami itu adalah merupakan pembelajaran. Dan kami berempat tidak pernah selalu sepakat mengatakan orang tua pernah menghukum. Ya, walau tindakan misalnya kita pernah dipukul. Nah itulah wajar lah namanya gitu kan, cuman kan tidak menjadi sebuah luka lama itu. Ya. Di sekolah juga nggak pernah berdiri dibuat guru gitu ya. Pernah. Saya kan di Al-Azhar dulu. Saya punya, saya udah lupa. Tapi guru saya ini adalah alumni dari Mustafawiyah. Mustafawiyah ya. Guru akidah atau fikih saya lupa itu. Ya. Karena saya banyak ketawa di kelas disuruh berdiri oleh beliau. Setahun kemarin saya ketemu sama beliau di Penyambungan, dia kaget saya sudah jadi Kapolres. Yang dia ungkit ya ingat nggak saat waktu kamu saya hukum? Kenangan yang ada sayang sekali. Kita belum bisa bertemu nanti. Baik, sahabat ISTA-TP, menjadi polisi tidak mudah. Selain pekerjaan yang penuh risiko, juga banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi. Di sisi lain, seorang polisi tetap seorang individu yang punya sisi-sisi empati atau simpati. Bagaimana AKBP Irsan Sinohaji berperan sebagai personal dan sebagai polisi, kita simak selepas jeda berikut ini. 102.6